Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andika Perkasa, pangkat Jenderal TNI, jabatan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andika Perkasa, pangkat Jenderal TNI, jabatan Panglima TNI, alamat Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam hal ini bertindak selaku pihak terkait berdasarkan surat panggilan sidang dari Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 23.62 PUU PAN.MK PS 01 2022 tanggal 20 Januari 2022. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Undang-Undang TNI, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 45, yang dimohonkan oleh Saudari Eis Kurniasih dan kawan-kawan 5 orang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Tawakal Pasaribu, SHMH, dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam ITP dan Associate Law Office yang beralamat di Graha Mampang, lantai 3, Suite 305, Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 100, Jakarta Selatan 12760. Yang selanjutnya disebut para pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 62 PUU 19/2021 tanggal 16 November 2021. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1 Romawi pokok permohonan para pemohon. Bahwa pada pokoknya para pemohon memohon untuk menguji pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang TNI selengkapnya sebagai berikut. Pasal 53, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Pasal 71 huruf A. Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 53 diatur sebagai berikut. Usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI. Dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya para pemohon mendalilkan yang pada intinya antara lain sebagai berikut. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan usia pensiun prajurit TNI dengan anggota Polri sebagaimana diatur dalam pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengaturan usia anggota Polri tidak dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan, melainkan berlaku untuk seluruh anggota Polri
yaitu usia pensiun paling tinggi 58 tahun. Bahwa penyetaraan dengan Polri menjadi pembanding mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara. Bahwa adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, menimbulkan ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama. Sehingga secara esensi bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dan pada saat yang bersamaan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Pada saat yang bersamaan juga bertentangan dengan pasal 28H ayat 2 UUD 1945 karena menghilangkan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, norma pasal 53 Undang-Undang TNI yang menyatakan prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi bintara dan tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Usia pensiun bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi perwira, bintara, dan tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas negara, tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang memiliki keterampilan khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Bahwa sepanjang frase usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama dalam norma pasal 71 huruf A Undang-Undang TNI bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi bintara dan tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi perwira, bintara, dan tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian. Kemudian keterangan saya sebagai Panglima TNI terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon. Terhadap materi permohonan, saya memberikan keterangan sebagai berikut. Mengenai perubahan batas usia pensiun, kami menjelaskan bahwa saat ini pemerintah dan DPR RI akan membahas rencana undang-undang perubahan atas Undang-Undang TNI yang telah masuk dalam daftar program legislasi nasional di dalam materi rencana undang-undang tersebut termasuk perubahan batas usia pensiun. Kemudian hal berikutnya saya izin tidak membacakan karena masih dalam pembahasan RUU sehingga yang kami sampaikan di sini pun pasti akan mengalami perubahan. Kemudian berdasarkan
keterangan tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aku, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, atau ex aequo et bono. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Jakarta, 8 Februari, hormat kami pihak terkait Panglima TNI Andika Perkasa, Jenderal TNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jenderal. Dari